bertanya dengan Jaksa Penuntut Umum Ardhito yang sudah ada di sebelah saya pada saat ini, dan kita akan bertanya bagaimana menurut Mas Ardhito terkait dengan keterangan yang diberikan oleh Dr. Ong tadi. Ya, terima kasih. Selamat malam, Mbak ya. Jadi Dr. Baek Ong tadi ya, itu awalnya kan sudah menjelaskan bagaimana CV beliau, bahwa beliau adalah seorang patologis, seorang ahli kedokteran forensik dari Brisbane, dari Dinas Kesehatan Brisbane lah seperti itu. Beliau menjelaskan bahwa sudah pernah melakukan pemeriksaan kasus sebanyak 2.500 kasus kalau tidak salah. Tetapi yang perlu diingat adalah beliau hidup di Australia. Kasus-kasus yang beliau tangani itu adalah kasus-kasus yang ada di Australia, yang ada di Malaysia, ada di Inggris, ada di Singapura, Samoa tadi, dan hanya sekali melakukan pemeriksaan patologis di Indonesia. Itu saat pun bom Bali, masalah bom Bali ya. Artinya beliau belum menjelaskan bagaimana tata laksana pemeriksaan patologis ya yang ada di Australia. Tentunya nanti karena juga diperhatikan bagaimana dengan kondisi di Indonesia kan, seperti itu. Kemudian poin terakhir tadi adalah bahwa beliau adalah bukan seorang toksikolog. Ya. Nah, beliau tadi dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa tidak dapat ditegakkan diagnosa tentang kematian korban karena sianida. Bisa disebabkan karena penyebab lain. Tetapi beliau juga tidak bisa meyakini 100% bahwa kematian Mirna bukan karena. Ya, tadi adalah cuplikan wawancara yang dilakukan oleh rekan kami Laura Elvina kemarin dengan Jaksa Penuntut Umum Ardhito yang memang mengomentari apa sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Profesor Baek Ong kemarin, seorang ahli patologi dari Australia. Saya ke Dr. Budi kalau terlebih dahulu, Dok. Tadi Anda sudah menjelaskan sebenarnya seperti apa sih SOP atau yang harus dilakukan begitu ya seorang dokter ketika diminta otopsi, sebenarnya diminta oleh penyidik begitu ya, proses otopsi. Jadi dokter forensik melaksanakan apa yang diminta oleh penyidik begitu. Dalam proses otopsi itu sendiri, Dok, sebenarnya yang dilakukan sesuai dengan tata peraturannya seperti apa, Dok? Secara standar ya, dan juga yang kita anut di Indonesia, apabila kita lakukan otopsi adalah suatu pemeriksaan lengkap terhadap tubuh, di mana minimal 3 rongga tubuh itu dan organnya di dalam itu diperiksa, yaitu rongga kepala beserta isinya, rongga dada beserta isinya, dan rongga perut beserta isinya. Dan tentunya sesuai kasus itu bisa diperluas pemeriksaannya. Diperluas ini maksudnya ke bagian mana lagi, Dok? Tentunya ke bagian tubuh lain di luar 3 rongga tubuh tadi itu. Baik, dalam fakta persidangan sempat disampaikan oleh saksi beberapa waktu yang lalu adalah sebenarnya otopsi yang dilakukan dalam kasus ini adalah sebenarnya otopsi sebagian. Bahkan saksi yang berikutnya pun juga mengatakan tidak ada sebenarnya proses otopsi, hanya pengambilan cairan tubuh. Kalau hanya mengambil cairan tubuh, ini bisa dikatakan sebagai otopsi kah, Dok? Kalau dari sisi definisi yang kita anut di Indonesia, di mana otopsi adalah yang seperti yang saya tadi bilang itu tidak termasuk otopsi. Artinya kalau hanya diambil cairan lambung itu bukan merupakan otopsi. Namanya apa, Dok? Pengambilan sampel. Hanya pengambilan sampel. Apakah memang seorang dokter forensik ini bisa menyatakan seseorang penyebab kematian seseorang? Begini, untuk penentuan sebab mati itu memang harus lakukan analisis secara menyeluruh. Pada kasus ini, dokter spesialis forensiknya, sepengetahuan saya juga tidak menentukan sebab matinya pada hasil pemeriksaannya, ya, karena memang sesuai dengan apa yang menjadi pedoman dalam kedokteran forensik. Kita tidak bisa menentukan sebab mati apabila tidak dilakukan otopsi. Ya. Selanjutnya yang dilakukan adalah memang suatu pemeriksaan yang dimintakan dalam upaya
menentukan sebab matinya. Ya tentunya upaya tersebut dikarenakan memang ada ketidaklengkapan ya, dalam arti secara keseluruhan tubuh itu tidak dapat terlihat atau terperiksa dan ternilai, akan terbatas penilaian terhadap apa yang telah dihasilkan. Artinya akan mempengaruhi dari sisi hasil juga, ya, ketika memang data yang dimiliki juga tidak lengkap begitu ya. Tentunya ya rangkaian-rangkaian bukti-bukti lain yang tentunya akan menjadi pelengkap, atau ini bisa jadi pelengkap untuk bukti-bukti yang ada di yang telah didapatkan. Ya mungkin itu. Oke, baik. Pak Akhyar, kalau Anda melihat dari kacamata hukum begitu ya terhadap kasus ini, banyak orang yang berpikir bahwa kasus ini sebenarnya simple begitu. Ada orang meninggal kemudian dengan penyebab yang dugaannya adalah keracunan atau dengan racun sianida begitu ya. Tapi dalam fakta persidangannya ternyata begitu rumit yang harus diungkap begitu, sampai dengan saat ini pun juga masih dalam proses persidangan sebenarnya. Kalau Anda melihat dari kacamata hukum. Iya, kalau dilihat dari luar dia adalah sederhana. Sederhana ini kalau saksi fakta, yang keterangan saksi itu ada orang yang melihat siapa memasukkan apa. Tetapi di dalam kasus ini nggak ada. Tidak terlihat tidak ada saksi itu. Jadi alat bukti yang pertama itu tidak ada. Sehingga dia menjadi rumit. Ini harus dihadirkan ahli, keterangan ahli. Nah, keterangan ahli apa yang sebaiknya? Iya, semuanya tentu. Ya. Tentu kan pihak jaksa, pihak pengacara akan menghadirkan ahli-ahli yang saling mendukung pendapat mereka. Nah, karena nih ahli-ahli ini begitu banyak, dan apalagi di Indonesia selama ini yang menjadi andalan utama di dalam suatu tindak pidana adalah keterangan saksi. Nanti ini yang saya juga ingin memperhatikan, sejauh mana nanti keputusan ini. Apakah tetap berada di dalam model yang terdahulu atau akan terjadi pergeseran nanti, bahwa keterangan ahli ini apakah nanti terbukti atau tidak terbukti, tentu ada pertimbangan hukum. Itu yang kalau dalam kasus ini tidak sederhananya itu yang mengakibatkan. Tidak sederhananya itu, karena juga dalam kasus ini juga tidak terlihat secara jelas begitu. Iya, karena nggak ada yang saksi yang fakta, yang tanda kutip tadi ya, saksi fakta, saksi yang melihat, mengalami dan mendengar langsung. Kalau dari keterangan saksi ahli digital forensik pada saat itu membaca CCTV. Ya, tapi ini kan namanya dia masuk tetap ke kategori keterangan ahli, tidak pada keterangan saksi. Dia ahli. Jadi artinya rumitnya itu tadi. Bukan seseorang yang melihat secara langsung begitu. Tidak. Makanya, kalau dalam hukum pidana berarti seharusnya memang ada bukti yang menguatkan. Enggak ada harus. Tidak ada keharusan. Apalagi kalau kita melihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 2014 ya, bahwa harus ada 2 alat bukti seseorang dijadikan tersangka. Dua alat bukti itu yang mana saja yang ada di dalam pasal 184 KUHP. Nah, sehingga jadi kalau menurut hemat saya tidak harus ada saksi yang kita keterangan saksi atau saksi fakta ini tadi, tapi ini kembali lagi kepada keyakinan hakim. Nah, makanya pihak jaksa, pihak pengacara tentu akan berusaha sekuat tenaga meyakinkan yang benar adalah dalil mereka. Nah, di situ rumitnya. Jadi nggak cukup satu saksi. Kalau dapat semua masalah itu ada saksinya dihadirkan. Mungkin masing-masing pihak akan berpikir demikian. Baik, kalau saat ini masih dalam tahap awal begitu ya, saksi dari pihak kuasa hukum Jessica Kumala Wongso. Artinya masih panjang sebenarnya. Masih panjang persidangan ini sendiri. Masih. Baik, kita juga masih panjang pemirsa. Waktu kita masih ada 1 segmen lagi untuk Anda di Talk to News sesaat lagi.